Kita anak muda milenial sekarang tuh kebanyakan gengsi. Kebanyakan gengsi dan mau ikut perkembangan zaman, lifestyle, outfitnya harus pokoknya harus berkelas. Atau outfit bisa 10 juta. Itu karena beta nih orangnya sederhana, beta sudah taruh detail. Intinya apa yang beta pakai murah, nyaman di badan, oke. Oke, selamat siang kawan-kawan. Ini hari kita dapat satu kesempatan untuk ketemu dengan satu nona dari Soe, juga kami ketemu Soe. Yang dia kerja ini sudah seperti biasa, karena kebanyakan ketemu Soe kerja harus begini, tapi ini dia pun yang itu. Dan orang bilang kalau sang kenal maka sang sayang, maka itu kakak langsung terkenal. Oke, beta langsung ini. Monggo. Perkenalkan, beta pun nama Veronica Wulandari Pancavalo. Mama asli orang Jawa Tulen, bapak asli orang Kepa. Hanya karena beta sudah yang besar di Soe, maka beta jadi orang Soe. Oh, mantap. Dan oke kak, ini kita langsung karena itu kita mau lama tetap sampai basa-basi, kita langsung. Beta di kakak sekolah itu di mana pertama? Dan TK Arwisa. Beta di TK di sini kak. Pokoknya dari TK, SD, SMP, beta di Soe. SMA beta merantau ke Tambua. SMA Tambua. SMA di Tambua. Kuliah di Universitas Terbuka Kupang. Kupang ya? Iya. Stay di Kupang. Karena Universitas Terbuka ini punya sistemnya kak, pembelajaran jauh. Oh, jadi kita stay di mana sih? Kita bisa belajar, mau di luar negeri pun kita bisa belajar. Siap. Di mana sih bisa. Oke, lanjut. Kasus sekolah berarti? Dan ada cita-cita oh. Beta sudah ada pikiran sama sekali untuk menjadi public speaking kak. Karena dalam pikiran, dalam hidup tuh beta pernah sekali punya basic untuk menjadi seorang reporter. So dia pernah sama sekali. Kalau cita-cita? Cita-cita apa ya kak ya? Dulu tuh yang cita-cita tuh kak beta pengen kerja di LSM. Nah, kayak pemberdayaan masyarakat begitu. Beta pun hobinya ke situ. Beta dulu karena beta bapak juga orang LSM gitu. Dan beta beberapa kali teman beta bapak di desa-desa. Jadi kayak tertarik begitu untuk sosialisasi dari masyarakat desa. Ya, edukasi masyarakat, pemberdayaan. Iya, pemberdayaan masyarakat. Kita kembali sedikit ke belakang kakak. Tadi kan kakak sudah singgung tentang reporter. Jadi kita mau tarik belakang. Sebenarnya kakak latar belakang pendidikan waktu kuliah berapa? Beta lebih ke ilmu pemerintahan, beta fisik. Fisik. Kita sama, beta fisik. Anak fisik. lanjut kakak. Beta anak fisik kak, dan itu beta ambil ilmu komunikasi. Sempat beta kepengen itu, jadi beta pikirnya kita ambil itu beta apa juga. Karena beta sudah bikinnya beta jadi reporter. Soalnya pikir dalam bayangan ambil ilmu pemerintahan. Mungkin besok bisa di LSM dan bisa masuk ke pemberdayaan masyarakat. Karena beta pikirnya begitu. Tapi terakhir ini beta harus tanya. Ini kayaknya panjang. Dia mencerita kemana kalau sampai jadi reporter. Karena dia mau tahu aja atau mau tahu banget? Kalau dia tahu banget. Kalau konspek, kan dulu mungkin pengen tahu kan? Oke begini ya, Mas saudara semua. Beta tuh sebelum jadi host itu beta seorang ibu seperti biasa yang tiap hari, setiap malam bikin adonan. Adonan apa? Dulu beta kan penjual makanan online tuh. Oh iya. Kayak jagung goreng, kerupuk. Dulu beta ke situ, beta hobinya ke situ dulu. Jadi bisa sambil kuliah kak, bisa sambil jual-jual. Jadi kalau malamnya itu kak, bisa sambil kuliah terlalu sampai mengantuk. Pokoknya sampai mengantuk dan besok paginya ready ya guys. Besok dulu kan begitu. Mau pesan langsung. Dulu betanya ke situ kan, sambil cari uang, sambil beta kuliah, sambil beta berjualan. Sebelum wisuda juga beta sudah ditawari untuk jadi host. Itu sekitar Agustus tahun ya? Agustus ini 2021. 2021 ini kemarin. Jadi pas beta dulu begini, ada DM masuk dari video jurnalis Indonesia.
bilang gini, halo kak, selamat siang, bisa jadi Pohosko untuk Galeri Nusantara Indosiar, kan ngobrolnya kan Galeri Nusantara Indosiar untuk di SOE ini, karena kita video jurnalisnya bilang, karena kita sering lihat kak postingan ini tentang traveling, karena dia suka traveling. Iya, mantap. Dia masih bilang gitu, beta yang tiap hari pelintir adonan, beta bisa kok. Takut tampil depan kamera harus menjelaskan. Beta yang tiap hari gedung mengantuk dan suka ada suara, karena iya, sunyi-sunyi. Dan beta harus berhadapan dengan kamera, beta harus kira-kira ini suatu challenge baru tuh buat beta. Tapi tentang. Pertama beta dapat ini, bisa sendiri. Terus beta langsung fix, tambah pikir panjang kak. Oke, baik, siap, beta siap. Karena itu liputannya pertama tuh kak, dia pertama kali dari host tuh Apel SOE. Oh, Om Jis, kemarin? Om Jis. Lanjut. Om Jis, langsung, beta langsung fix mau. Oke kak, beta bisa. Tapi kemana kak, beta nih sudah ada basic apa-apa. Untuk jadi reporter, langsung ada host. Pokoknya dia sudah ada basic untuk begitu. Langsung video jurnalisnya bilang, so apa kita belajar dulu. Sambil jalan sambil belajar. Jalan-jalan sambil belajar. Jalan-jalan cari uang sambil belajar. Bukan hobi tapi di situ. Akhirnya sudah pas hari kak, sudah akhirnya langsung ke lokasinya ke Togo. Tuh, Togo itu yang ada Bapak Jis punya kelompok tani di situ yang khusus untuk memelihara apel. Ya, tembak tambah ya, soal emak. Iya. Waktu pertama kali kita di host di take-nya mungkin sampai 13 kali. Astaga. 13. Jadi ke 14 jadi ya 13 berarti. Astaga, itu baru itu nonton semua orang di situ kan. Aduh, ulang 13 kali gue semua kamera. Satu kalimat salah langsung ulang. Nah, jadi sudah kita open closing. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya. Pokoknya begitu. 13 kali. Cuma ngomong itu kan 13 kali kak. Karena apa? Kita sudah ada basic di sini. Iya, karena kan baru pertama tuh. Kita harus berhadapan dengan kamera. Semua orang pasti akan mengalami. Baru nonton satu Indonesia. Itu suka. Kalau salah kan malu-maluin. Betul. Lanjut. Di tag sampai 13 kali dan itu dia. Untung beta punya video jurnalis nih orangnya sahabat toh. Panjang sahabat. Walaupun beta di muka dia agak capek. Udah cepat sekobat dia semua habis. Masalah situ lah, kalau lapangan tuh. Aduh kak, betul, maaf ya kak, kita ulang sampai bisa. Tapi pas sesi wawancara lancar. Kita kan omong hanya open and close. Open and close ini beta rasa kayak kita langsung berhadapan dengan satu kamera super begini. Kalau kita begini nih kak, kita komunikasi. Ada dua arah tuh jadi. Jadi flashback antara. Ini cuma satu kamera, kita harus omong begini kan rasanya kayak. Orang lihat itu orang gila, nonton kamera sendiri. Iya tuh. Orang kalau contoh kan pasti bilang begitu kak. Iya, tapi kalau bilang bicara, kita bisa sambil umpan untuk bawa tuh dia cerita. Tuh nggak dia berat. Jadi pas closingnya juga sama, ulang. Itu kan baru pertama, ya kan? Baru pertama dan itu dalam situasi kondisi yang sudah persiapan apa-apa. Tapi puji Tuhan kak, tergantung jam terbang juga sih. Semakin ke sini semakin bagus pasti. Iya, kita waktu di rumah kan sering nonton YouTube, orang mau kan sering ini. Belajar. Sekarang saya perlu sekolah untuk bisa tahu semua, tapi ada YouTube untuk kita bisa belajar. Iya. Tapi harus sekolah supaya ada legalitas dalam berpendidikan. Itu dia. Lanjut kakak. Nah, setelah itu kakak langsung liput berikutnya di mana? Itu masih rehat beberapa bulan sih. Istirahat sampai kakak juga latihan depan kaca atau depan kamar dalam kamar mandi. Pokoknya ngomong itu ya. Ngomong sudah. Kita kayak orang gila kan, sumpah. Tapi orang lihat begitu nah. Tapi itu kan belajar. Jadi pas bembak lewat tuh bisa nggak jadi ya begini. Kalau terus dia sudah. Beneran. Jadi kayak macam kayak kita belajar betul-betul belajar sendiri. Kita sering nonton YouTube, kita sering lihat dia buka online, dia host begini. Cara begini. Ada pun penekan suaranya harus begini. Terus lama-lama ada orang yang mau tahu itu jadi voice over di YouTube. Om Cak aku, Suruh Desa. Om Cak, halo. Suruh Desa tuh. Iya, betul. Kita lihat berapa kali jadi waktunya double sejati untuk Suruh Desa. Nah, itu yang diliput yang pertama pertama kali masuk di Om Cak punya Suruh Desa itu di pemenang desa Bijo. Jepati.
Setelah itu dapat lagi tawaran dari MKI Pos. Itu kare punya yang mana bisa kok bantu. Kore atau betul. Itu. Kare aman kok. Ini hari kamu tutup bersama. Lanjut. Nah, jadi paling kita belajar ada jadi penekanannya suaranya harus ada tinggi sesuai dengan kalau misalnya hard news kita harus penekanannya harus lebih. Karena ada trik-trik terus supaya om satu dari awal sampai akhir dia pun apa muncul tekanan sama semua. Nah, jadi di pun ada tuh kadang harus menukik, kadang harus betul-betul ya normal sebegitu. Sudah kak, begitu. Begitu. Oke, lanjut. Dia pun ada kakak dia pun kira-kira trik-trik khusus untuk jadi reporter ke kakak. Secara pribadi saya jauh. Secara pribadi intinya jangan ikut kamera. Jangan demam panggung. Demam panggung berat. Karena pertama kali kita lihat kami harus lipun tangan begini. Gamat. Karena itu memang tonton sebelah orang nonton. Iya, itu memang. Kita kayak tremor, kayak gemetar. Langsung tahu mau ngapa om salah nah. Salah. Dan Indosiar ini dia punya bahasanya lebih formal, kan? Kalau kita ini kan kita omongin bahasa formal. Ini kan ketung sana formal. Kalau formal berarti halo apa kabar? Kalau Indosiar itu disusun dia punya dia skripnya dan kita memang harus nanti omong begini, jurnalisnya bilang nanti begini dan kita harus ikut kamu seperti itu juga. Dan orang-orang berpengalaman semua, jadi kita tinggal diarahkan supaya tampil sempurna, enak. Soalnya nanti kan videonya dikasih ke produser lihat dia mau dia kurangnya ini pasti ada kasih kritik. Masukannya untuk host video. Tapi kritik dan saran itu yang memang. Sebenarnya pertama sempat tahu sih ada produser bilang dia masih terlalu kaku, masih begini tapi kita positif thinking untuk bisa ini masuk. Dia harus dari muka dari body language dari posturnya harus lebih relax. Kakak, tadi kan kakak sudah omong sampai kakak apa jadi presenter di suatu acara tuh di Indosiar, kan? Yeah. Nah, kami mau tanya nih, dia suka duka apa? Suka duluan, kok duka duluan? Dia mana dua sih? Mana dulu? Dia pun suka duka tuh, kita duka duluan. Boleh, supaya susu-susu aja bisa nonton. Dia pun duka duluan tuh, kadang kita memang beberapa jam, beberapa menit di panas kan? Kalau ini kita di lapangan tuh kan memang kadang ambil gambarnya memang di bawah terik matahari. Sesuai dengan kondisi lapangan. Sesuai dengan kondisi begitu kan. Jadi kan berpanas-panasan kan, apa yang bisa sampai pulang rumah bilang kok kamu hitam, nggak bilang kok hitam, lu terbakar begitu. Itu pokoknya tergantung cuaca juga sih. Kadang sampai kehujanan pernah sampai berteduh dulu. Itu dia pun suka duka, dia pun dukanya. Kalau dia punya suka dukanya itu enaknya kalau kita liputnya ke desa. Desa? Ke desa itu dapat pokoknya gratis lah. Sun suka gratis kan. Gampang ya. Gampangnya kemarin tuh dapat di desa Jawa itu pulang bawa oleh-oleh banyak. Pulang bawa anggur jahe, rumah desa kasih oleh-oleh sedikit. Kadang kasih lunch, kita makan siang juga. Break itu snack semua lengkap. Dan memang penerimaan dari masyarakat itu terbuka sekali. Apalagi mereka tahu ini dari media, pasti ada positifnya, pasti bisa mempromosikan kita punya apa. Jadi pas kemarin kita lihat di Jawa itu kan memang bagus sekali karena semua perangkat desa yang pas kami lihat itu semuanya ke sana, ke toko itu, toko yang di Wanita Suka Maju yang jual keripik itu kita tahu kok ini. Kalau fokusnya desa suka Jawa ya. Jadi pas kami itu bapak desa undang semua perangkat desanya untuk hadir di sini. Wajib hadir, positif ya. Rame di sini. Rame semua di situ. Mantap. Jadi itu katakan durasi berapa menit di situ? Kita 30 menit, tapi kan ambil gambarnya kan lama. Nah, jadi yang ini bikin bapak ini yang bersih. Iya, itu juga kalau kita langsung ke Dimpa Bapak. Oh, itu olahan ini olahan ya. Jadi kita punya disuka wisata edukatif itu disuka kan. Kalau toko juga disuka. Kemarin yang petani muda itu kan mereka yang kasih referensi dari video jurnalis untuk kita ambil. Kalau wisata mungkin memang perlu juga sih, tapi kalau toko apalagi untuk sore itu kan anak muda lagi. Karena kalau wisata kan terlalu banyak lipu, bukan hanya di TV tapi itu terlalu banyak. Contoh kemarin Fatu Nasi terlalu banyak ame, wetune, korbano, apalagi. Yang semotif itu ame situ. Nah jadi kita ambil yang warna baru, apalagi kan ini anak muda, why not? Benar, karena pesona. Benar kan karena pesona. Oke, lanjut kakak. Kalau kakak sendiri, apakah kakak sudah tertarik untuk jadi kameramen sendiri atau hanya mau terus di
Depan kamera sah. Namanya manusia sempurna puas. Endorse. pengen lagi. Yo, Itu sih sementara ada belajar sih. belajar ya? Ya dasar-dasar kamera walaupun karena ambil gambar juga kepala masih sepotong. Oh salah, dia kepala simbolis setengah. Harus kasih ruang sedikit. Jadi begitu kak. Jadi masih belajar sih kak, itu penting dasarnya permana. Karena mungkin kedepannya bisa coba challenge baru. Yo, siap. Ini kita mau tanya sedikit dari itu kak. Sedikit keluar, sedikit. Kan sekarang kak jadi presiden itu. Iya. Satu kemungkinan untuk kakak jadi rame-rame. Iya tuh. Kakak sudah pernah berpikir untuk kerja lain misalnya. BNS. Kakak tuh orang soal ini kebanyakan orang selalu berpatokan bahwa dengan seragam perlu terlihat wow dan perlu dihargai di segala tempat. Itu kak, maksudnya kita orang timur ini stigmanya karena kita suka sekali, bukannya beta mau mengintimidasi soal itu. Tapi setiap orang punya potensi. Bukan orang tua yang dia lurus tes PNS, mau dia lurus di mana-mana, sebenarnya boleh begitu, betul tuh kak. Betul. Tapi di mana orang tua harus mendukung anak, selagi itu positif. Why not? Betul tuh kak. Lagi-lagi kenapa sonde? Lanjut. Lagi kenapa sonde? Itu tuh kak. Bukan harus duduk di kantor berseragam, tetapi kita buat sesuatu ini positif kak. Positif ya. Anak muda punya potensi apa di sore sini? Ada yang bilang ada cuma kameramen, fotografer, apa kerjanya itu soalnya jelas di jalan. Tapi begitu tapi sebentar itu menghasilkan kan? Ada suatu nilai tambah di situ ya, kak. Betul. Dan itu menghasilkan. Apalagi kakak juga banyak hobi itu terkait. Jadi intinya begini kak, orang tua jangan terlalu akur dengan anak untuk memaksakan itu sesuai dengan tindak orang tua. Ya, tetapi dukung anaknya. Kalau misalnya ada buka tes apa, P3K atau PNS, silakan itu. Apa tuh kita namanya kan ya. Coba-coba beta pernah gagal di satu instansi 3 kali kak. Tapi surat apa namanya jalan hidup sampai situ. Proses sampai situ kan. Sampai ke 4 baru lulus. Kan kita sebentar. Betul kan. Waktu dari presenter pertama saya 13 kali tuh. Iya tuh. Kan mencoba tak mengapa tak mencoba. Life is Life is proses. Jadi kita hidup itu berproses. Hidup itu berproses. Proses kita sudah akan tahu apa? Salah. Kita sudah akan pernah sampai berhasil karena kita sudah pernah melewati proses. Entah dalam proses itu mau baik soalnya. Kemarin ada kawan satu di video sebelumnya dia bilang sukses itu adalah kegagalan yang kita rubah. Jadi dia cerita, dia bilang ada satu penemu bola lampu salah. Dia sampai 127 kali percobaan baru 128 bola lampu menyala. Dia kalau baru 13 kali, apalagi baru 3 kali bisa mengapa karena pesonnya. Masih bisa kali ke 4, 5, 6 kalau 127 setuju. Lanjut kakak. Jadi itu begitu kak, maksudnya kita anak muda ini sebenarnya punya potensi. Ya, punya banyak potensi. Aku hanya kalau terekspos di luar baru tahu. Dan belum berani untuk mengekspos. Untuk mengekspos. Belum tahu penjalannya apa, tapi banyak yang mulai kreatif. Dan sebabnya pemerintah harus mendukung. Ya. Karena itu bisa menjadi tambah dan investasi ke depan juga bagus. Apalagi kalau sekarang Batu Nadi sudah menang Happy Award itu kan banyak potensi-potensi yang harusnya untuk dikembangkan. Betul tepat. Siap. Satu kak. Tadi kita singgung tentang apa? Pemerintah. Ini sedikit ya, kakak mendengar perbandingan secara umum soal. Sejauh ini kan menurut kakak pemerintah sudah perhatian menolong dengan pelaku kesenian seperti ketua begitu. Selama ini Kak Beta jujur kan, selama ini sepertinya belum sih. Dan Beta harap untuk tahun ke depan pemerintah sudah mulai melek ini. Apalagi Indonesia mahasiswa ini dia sudah mulai terekspos. Iya betul. Intinya pemerintah harus lebih memperhatikan anak muda yang bisa mengembangkan itu sendiri, entah itu videografer atau apa. Harus seperti kemarin di dinas pariwisata kita salut Bapak El buat satu kelompok yang terjadi anak muda kreatif, entah itu pokoknya muda kreatif yang fotografer apa itu. Dalam hal apa sih? Jadi kreatif untuk bisa gabung dan mulai proyek untuk promosi wisata. Itu bagus tuh. Salut buat Bapak El, itu memang suatu program yang kita dukung. Kemarin beta lihat di Facebook Om El muat yang trail di Korban Kosan dan itu mungkin dia mencerita kan kemarin hanya video pendek kan 1 menit Kosan mungkin ada video panjang nanti beta tunggu untuk nonton Om El dan
Pel, nasi kali beta aja kok kita bercerita singkat saja baik. Bapel orang enak, tapi Bapel pasti. Siap. Kakak, dia mau apa sih lupa? Yang tanya. Ini apa? Kakak suka kalau menyiar, nah ditampil karena karena dia pernah. Karena saya sering kakak mengungkapkan kan kakak suka traveling tuh, berjalan. Jadi mungkin di alam. Tapi apakah saat ini mungkin kakak di dalam studio? Beta lebih sukanya di alam. Tapi kalau di studio, why not? Karena kita harus coba. Lagi kenapa soalnya? Why not? Kita harus mencoba terus. Selama ini kan di alam. Betul. Kalau di ruangan terbuka seperti ini, why not? Kita bisa coba lagi-lagi. Why not? Kenapa soalnya? Nah, siap. Lanjut. Kakak, kalau ada ketemu pengadil-adil atau teman-teman yang udah reporter, udah harus buat teman dulu supaya dapat kontrak dari orang-orang di Indonesia atau orang TV atau minimal kalau kayak om channel dari dalam begitu, trik apa? Kalau misalnya ada koneksi untuk masuk jadi host begitu, maksudnya? Iya. Karena kebetulan tahun depan Indosiar sepertinya video jurnalis kita dipegang. Dan memang beta ada butuh host juga sih untuk 1-2 orang yang begitu. Dan kalau ada yang mau belajar, kita belajar sama-sama. Kakak jadi pelit. Kalau jadi ada host laki-laki seru nih. Kalau ini kan cewek, kalau laki kayaknya beda. Lanjut kakak. Nah sekarang ini bukan terakhir, tapi mungkin cuma dekat terakhir. Pengen om terus, sudah 10 jam. Kalau 5 jam berarti langsung film kan. Ini kakak kasih satu kali yang bisa menginspirasi kita orang di sore untuk kalau berkembang tidak ragu, memandu dan takut. Intinya begini, kita anak muda begini sekarang itu kalau gengsi, punya gengsi dan mau ikut perkembangan zaman, lifestyle, outfitnya harus pokoknya harus berkelas. Atau terapit bisa tak bisa 10 juta. Itu karena beta nih orangnya sederhana, beta sudah tahu detail. Intinya apa yang beta pakai murah, nyaman di badan, oke. Jadi pesannya beta langsung saja. Jangan bangga dengan apa yang kamu pakai, tapi bangga dengan apa yang kamu bisa. Jangan bangga dengan apa yang kamu pakai, tapi banggalah dengan apa yang kamu bisa. Untuk terbaik. Dan itu video ini ada saya potong sebegini. Tapi kalau nonton terlalu sampai akhir pasti tahu maksud apa. Ini hanya kita berusaha untuk memperkenalkan soe bahwa di Los Santos orang hanya tahu soe yang sampai-sampai, bukan sampai-sampai yang parah. Karena kita kan orang cap kita nangka, kita pulau kayak kambet, bukan hanya tentang itu. Tapi di soe ada orang-orang yang hebat yang sampai pernah diekspos orang sampai tahu itu. Dan melalui channel sederhana orang bisa tahu itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi itu. Itu saya berbeda, selamat siang.